Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sukacita, salam berkat buat setiap kita. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak kembali setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, program Bible and Coffee, untuk ayo jadi berkat dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini. Saya percaya sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita melalui renungan-renungan yang kita dapati setiap hari, maka orang-orang lain yang mendengarnya pun turut akan diberkati. Karena itu kerjakan apa yang menjadi bagian kita, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut boleh menerima berkat-berkat Tuhan tatkala mereka merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu, ayo bagikan di akun-akun media sosial kita sehingga kita hidup menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menopang kami, yang menolong kami, yang menyertai kami. Kami bersyukur sebab hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada di hari ke-21 di tahun yang baru dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikan Tuhan atas hidup kami. Itu sebabnya kami berterima kasih dan kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga akhirnya kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika Rasul Paulus di penjara, maka Rasul Paulus bertemu dengan seorang yang bernama Onesimus. Di dalam Filemon pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11. Karena Onesimus dulunya adalah budak dari Filemon, hamba dari Filemon. Ya kan, tapi karena dia mengambil sesuatu dari Filemon, makanya dia melarikan diri sebagai budak, sebagai hamba. Dia dalam pelarian dan ditangkap. Dipertemukanlah oleh Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib dalam penjara bersama dengan Rasul Paulus. Nah, kita akan pelajari apa yang terjadi dalam Filemon pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11. Alkitab katakan begini: dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Siapa dia? Onesimus. Ketika dalam penjara, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Filemon untuk mengembalikan Onesimus kepada Filemon dan menjadi teman sepelayanan. Ya kan, padahal dia mengambil sesuatu dari hidup Filemon. Ya, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Jadi dalam penjara, ketika Onesimus ditangkap di penjara, ketemu dengan Rasul Paulus. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan akhirnya dalam penjara Rasul Paulus menginjil Onesimus, dan Onesimus terima Yesus. Onesimus menjadi pribadi yang diubahkan sehingga dia menopang pelayanan Rasul Paulus. Dalam penjara juga ikut menginjil. Itu sebabnya saya teramat yakin dan percaya orang yang terima Yesus harusnya mengalami perubahan. Sama-sama bilang sama saya harus mengalami perubahan. Karena itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Diubahkan cara berpikirnya, kebiasaan-kebiasaannya, karena memang sudah dikasih dalam Tuhan tidak langsung, tapi ada proses, tapi dia berubah. Lihat, perempuan yang kedapatan berzina diampuni dosanya oleh Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Lihat perempuan pendarahan 12 tahun mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Lihat Zakheus, mengapa pemungut cukai, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Sedang dikasih dalam Tuhan, orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus harusnya berubah. Berubah tentunya semakin baik, bukan semakin parah atau semakin hancur. Nah, yang bisa menilai perubahan itu bukan diri kita. Kita sih bisa aja bilang, ya saya sudah berubah, kenal Yesus, ya puji Tuhan saya sudah berubah. Tapi perubahan itu dinilai oleh orang-orang sekeliling, saudara. Amin.
dinilai oleh orang-orang sekeliling. Buah pertobatan itu harus dilihat oleh orang dan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling. Sehingga orang tahu, oh iya ya, bener ya si A ini udah berubah. Kenapa dia berubah? Akhirnya Yesus katakan begini, hendaklah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Dampak dari perubahan hidup orang berdosa yang diubahkan oleh Tuhan menjadi karakter, menjadi pribadi yang baru, dampaknya adalah memuliakan Allah. Hendaklah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi perubahan, betul hati yang berubah Tuhan lihat. Tapi manusia butuh melihat perubahan dari perbuatan, saudara. Yang melihat hati Tuhan, hatimu berubah, Tuhan lihat. Tapi jangan ngomong sama manusia, ya hati saya udah diubahkan Tuhan, hati saya sudah dijamah. Manusia tidak butuh omongan itu. Yang manusia lihat adalah perubahan dalam sikapmu, perubahan dalam tutur katamu. Dulu sering ngakimin orang, dulu sering ngomongin orang, dulu sering minum mabuk, dulu sering ngancurin barang, ya kan, ribut, pakai kekerasan. Tapi berubah, maka orang akan melihat, wow benar, ternyata Kristus membawa perubahan. Onesimus mengalami Kristus dalam penjara bersama-sama dalam pelayanan Rasul Paulus. Dan itu dilihat oleh Filemon. Rasul Paulus menyaksikan sendiri bahwa makanya sampai dia sebut anakku. Bagaimana hasil pertobatan dalam penjara membuahkan sebuah pelayanan yang memberkati banyak orang. Perubahan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah hari ini saya mengajak setiap kita, ayo. Sudah berapa tahun kita terima Yesus? Sudahkah ada perubahan dalam hidup kita? Atau justru tidak mengalami sama sekali? Cek kembali kesehatan rohani kita. Karena seharusnya firman Tuhan itu membersihkan hidup kita. Kalau kita merasa hidup kita semakin hari kok semakin jauh dari Tuhan, padahal sering ke gereja, sering beribadah, tapi hati kita semakin jauh, dipertanyakan. Jangan-jangan kita menjadikan ibadah itu sebagai suatu rutinitas, tidak menjadi suatu kebutuhan hidup kita. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, seharusnya dia mengalami perubahan. Rasul Paulus pernah punya pengalaman ini. Dia adalah seorang penganiaya jemaat waktu namanya Saulus. Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi pada saat dia akan menganiaya jemaat, disitulah dia diubahkan drastis, saudara, pulih. Saya juga mengalami hal yang sama dan saya berdoa biar setiap umat Tuhan terus mengalami perubahan, karena sesungguhnya seorang yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah semakin hari kita semakin dipulihkan. Betul kita belum sempurna, tapi kita rindu untuk disempurnakan, saudara. Iya kan? Kita rindu untuk melihat kehidupan kita semakin baik. Kita rindu setiap hari hidup kita berguna. Makanya kalau hari-hari ini kau diajak untuk melayani di gereja, ayo kerjakan. Ayo berguna buat orang lain. Dalam bahasa Yunani Onesimus itu artinya berguna, saudara. Jadilah berguna buat orang lain. Jadilah bermanfaat buat orang lain. Sehingga akhirnya hidup kita boleh menjadi berkat. Ketika dulu kita merugikan orang, sekarang kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hidup kita bukan merugikan orang, tapi jadi berkat buat orang lain. Itulah perubahan. Dan biarlah perubahan ini memuliakan nama Tuhan. Sehingga ada banyak orang melihat perubahan kita. Hidup kita yang diubahkan. Maka Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena pertolongan Tuhan nyata atas kami. Kami diubahkan tatkala kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jika Tuhan lihat ada hal-hal yang masih ada dalam hati kami yang belum berubah, Tuhan Allah Roh Kudus jamah kami. Pulihkan hidup kami, pulihkan hati kami. Sehingga kami terus diperbaharui, kami terus diubahkan, kami terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga akhirnya hari demi hari kami mengalami kuasa Tuhan. Dan orang boleh melihat perubahan dalam hidup kami dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu. Dimanapun mereka berada, hidup kami adalah ciptaan yang baru. Sebab Yesus ada dan Yesus tinggal dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.